Laksamana Yudo Margono telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI setelah disetujui DPR. Artinya langkah Laksamana Yudo resmi menjadi Panglima tinggal menghitung hari. Laksamana Yudo Margono telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat sore. Selama hampir 3 jam, Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan. DPR menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Sejumlah tantangan menanti sang Panglima baru, menakodai ratusan ribu prajurit TNI selama paling tidak 1 tahun ke depan. Panglima TNI yang baru menyatakan siap dengan segala tantangan yang ada di depan mata. Salah satunya krisis ekonomi global yang juga disebut-sebut akan menghantam Indonesia. Selain siap menjadi Panglima, Laksamana Yudo Margono juga menyampaikan pandangannya bahwa TNI yang kuat akan membuat bangsa dan rakyat bermartabat di mata dunia yang dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI. Kekuatan ini sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra, sehingga ketiga Trimatra harus solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan negara. Tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman, ya mulai dari operasional, baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit. Nah, ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa diputuskan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Laksamana Yudo juga akan membuat TNI sebagai kekuatan utama pertahanan negara untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap NKRI. Dalam uji kepatutan dan kelayakan di hadapan anggota DPR, Panglima TNI baru, Laksamana Yudo Margono menegaskan tidak ada lagi anggota TNI yang arogan dan menyakiti hati rakyat. Prajurit TNI harus tegas namun humanis. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal yang tidak terpuji, serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Terima kasih. Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah prajurit yang tegas, namun tetap humanis. Dan disegani, tapi bukan ditakuti. Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat. TNI juga harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. Ini selalu saya tegaskan, TNI harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana. Usai melakukan uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPR, anggota Komisi 1 DPR langsung melakukan verifikasi faktual ke kediaman Laksamana Yudo Margono di Menteng, Jakarta. 11 anggota Komisi Pertahanan tiba di rumah dinas Laksamana Yudo Margono di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat malam. Kehadiran mereka sebagai bagian dari rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Setelah verifikasi faktual, anggota Komisi 1 akan langsung melaporkan ke pimpinan DPR sebelum nanti akan diputuskan di paripurna. Komisi 1 ini kapan diserahkan ke pimpinan DPR? Langsung diserahkan hari ini. Langsung diserahkan hari ini juga, dan nanti mungkin di paripurna hari Selasa depan. Hari Selasa depan ya. Selasa depan diparipurnakan, lalu dulu dari pimpinan DPR langsung dikirim ke istana untuk dilakukan dijadwalkan pelantikan. Kapan pelantikan? Anggota Komisi 1 DPR melakukan verifikasi faktual ke kediaman Laksamana Yudo Margono di Menteng, Jakarta. Kehadiran mereka sebagai bagian dari rangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Setelah verifikasi faktual, anggota Komisi 1 akan langsung melaporkannya ke pimpinan DPR. Berikut pernyataan anggota Komisi 1 DPR.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono beserta rombongan siang tadi meninggalkan Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur untuk menjalani fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPR RI. Menuju gedung DPR, Laksamana TNI Yudo Margono berada dalam satu mobil dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Selama perjalanan menuju gedung DPR, keduanya terlihat berbincang. Tidak hanya Kapolri, calon tunggal Panglima TNI ini juga diantar Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo serta Kasat Dudung Abdurrahman. Sebelum menjalani fit and proper test, Laksamana Yudo Margono pagi tadi melaksanakan sejumlah kegiatan di Markas Besar TNI AL Cilangkap. Di antaranya meresmikan mega diorama Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT, meresmikan Galeri Jales Veva Jaya Mahe, renovasi Gedung Neptunus, Monumen Penganugerahan Panji Angkatan Laut Republik Indonesia, serta peluncuran buku Jalesena yang turut dihadiri sejumlah mantan Kasal dan Panglima TNI terdahulu. Ya, kita resmikan Taman SSAT, yaitu Sistem Senjata Armada Terpadu yang kita letakkan di Mabesal ini. Kemudian juga dari Dewa Ruci ya, yang kita kecilkan. Kemudian ada diorama, juga ada gedung Neptunus yang sudah kita renovasi. Ya, ini semuanya SSAT ini seperti yang saya sampaikan bahwa Sistem Senjata Armada Terpadu itu hanya di Indonesia Navy, ada di Angkatan Laut. Ya. Angkatan Laut negara lain tidak memiliki. Laksamana Yudo Margono menjalani serangkaian tahapan fit and proper test dari mulai pemaparan visi misi, menjawab pertanyaan dan pendalaman dari Komisi 1 DPR RI beserta perwakilan fraksi, serta menjalani verifikasi faktual yang dilakukan dengan mendatangi kediaman pribadinya. Selangkah lagi menuju pelantikan sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono terbilang memiliki karir cemerlang. Laksamana Yudo tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 17,97 miliar rupiah. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun 26 November 1965. Ia menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut dan lulus pada tahun 1998 sebagai angkatan ke-33. Dalam perjalanan karirnya, Laksamana Yudo pernah menjabat sebagai Komandan Lantamal 1 Belawan periode 2015-2016, Panglima Komando Lintas Laut Militer 2016-2017, Panglima Komando Armada 1 periode 2018-2019, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 periode 2019-2022, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut sejak 20 Mei 2020. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN tahun 2021, Laksamana Yudo Margono tercatat memiliki kekayaan sebesar 17,97 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat sebanyak 5,52 miliar rupiah sejak 2015 yang jumlahnya 6,15 miliar rupiah. Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dikenal sebagai pribadi yang rajin dan gemar membantu orang tua. Selain itu, di masa kecilnya Laksamana Yudo juga memiliki kegemaran mengembala bebek. Orangnya bagus, tegas, pinter. Laksamana TNI Yudo Margono lahir 26 November 1965 di Madiun, Jawa Timur. Laksamana TNI Yudo Margono merupakan putra ketiga dari 7 bersaudara, pasangan Gondo Supono dan Murti Ningsi. Di masa kecilnya, Yudo Margono mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Garon 1 dan Sekolah Menengah Pertama 1 Balarejo Madiun dan SMA Negeri 1 Caruba. Yudo Margono kemudian menempuh pendidikan Akademi Angkatan Laut di Bumi Moro Kembangan, Surabaya. Oleh rekan-rekan semasa dulu, Yudo dikenal sebagai sosok yang cerdas dan pintar. Pak Warin, ini rumahnya siapa ini? Pak Yudo Margono, teman saya masa kecil, itu teman sekolah SD sampai SMP, itu teman orangnya bagus, tegas, pinter, itu patut jadian, itu juga bagus. Teman ketika sekolah? Iya, teman sekolah bagus.
Kesehariannya apa tuh? Senengannya? Kesehariannya senengannya makan tilus dan nonton-nonton, suka membantu orang tua di sawah juga bisa. Pertanian kan orangnya bapaknya petani tulen. Nama Yudo Margono pun hingga kini masih tercatat dalam daftar nama siswa di SMP Negeri 1 Balerejo dan diakui kerap berkunjung memberikan motivasi kepada adik-adik kelasnya di SMP 1 Balerejo. Beliau masuk di SMP ini Januari 1978. Keluar atau lulus 1981. Beliau sering datang ke Madiun dan menyempatkan untuk berkunjung ke alma maternya, memberikan informasi, memberikan motivasi terhadap adik-adiknya, demikian juga Bapak Ibu guru untuk selalu mengembangkan sekolah yang beliau cintai, SMP 1 Balerejo. Selain menjadi kebanggaan bagi masyarakat Madiun khususnya, Laksamana Yudo Margono menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Kita ke kasus surda paksa yang terjadi di tubuh TNI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada perwira Pas Pampres yang memperkosa prajurit wanita dari Kostrad. Pemerkosaan tersebut terjadi di Bali. Menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kasus pemerkosaan tersebut kini diambil alih oleh Mabes TNI. Pihaknya memastikan akan memproses kasus tersebut dan akan memberikan sanksi tegas termasuk pemecatan kepada terduga pelaku perwira menengah anggota pasukan pengaman presiden ataupun Pas Pampres. Kalau nggak salah di sidiknya di Makassar, karena korban ini bagian dari Divisi 3 Kostrad, tetapi akan diambil oleh Puspom TNI karena Pas Pampres, pelaku kan Pas Pampres, itu di bawah Mabes TNI. Jadi kan kita ambil alih.